Anak ini maksa turun dari bus karena dia yakin bus ini akan kecelakaan, tapi nggak ada yang percaya sama sekali sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya, anak ini lagi study tour, tapi tiba-tiba dia merasakan engap. Dia itu pingin keluar dari bus ini karena perasaan dia nggak enak. Tapi gurunya nggak ada yang percaya sama sekali, dan supir busnya juga nggak peduli. Sampai tiba-tiba supir busnya itu melihat ada anak kecil yang membuat dia itu kaget dan langsung ngebanting setir, akhirnya ke jurang kayak gini. Busnya pun jatuh dan gak ada orang yang selamat sama sekali. Sampai tiba-tiba cuman bocil ini yang punya indera keenam yang selamat. Terus ya udah dia pulang aja ke rumah kayak gak ada apa-apa karena dia gak inget ada apa-apa. Bahkan dia ke dapur dan dia makan kayak biasa, tapi ibunya kaget banget. Karena ternyata dia itu udah dinyatakan meninggal dan ini udah 10 tahun kemudian. Nah, ibunya tahu kalau dia itu gak sadar udah meninggal. Akhirnya ibunya ngumpetin semua barang-barang supaya dia gak tahu kalau dia itu udah meninggal. Si ibu seneng banget, tapi dia juga bingung banget kenapa anaknya itu bisa kembali lagi. Apakah anaknya itu setan? Dan ternyata 10 tahun kemudian orang-orang yang ada di bus itu semuanya bangkit. Dan mereka kayak lupa kalau mereka itu udah meninggal. Guys, bocil ini ketakutan banget karena setiap malam ia didatangi oleh arwah neneknya yang sudah meninggal. Diangkat dari kisah nyata, jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang berencana pulang kampung ke kampung halamannya guys. Saat sampai di sana mereka kaget banget karena di belakang rumah si nenek itu ternyata ada pekuburan umum warga. Dan saat malam hari, saat si bocil lagi tidur, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang ada di balik jendela. Dan setelah itu tiba-tiba muncul arwah si nenek yang menarik si bocil ke kuburan guys. Tak lama kemudian sang ibu datang membangunkan si bocil untuk makan sahur. Si bocil pun kaget banget karena di sekitar kamarnya itu berantakan banget guys. Dan saat makan sahur, si bocil pun menceritakan mimpi buruknya bahwa ia diganggu oleh arwah nenek-nenek yang memanggilnya ke kuburan. Namun mereka semua tidak percaya guys, tapi kita lanjut di part 2. Di halaman rumah cewek ini nih, tiba-tiba ada sosok misterius yang berdiri kayak gini. Kalian lihat nih ya, nyeremin banget. Kayak orang tapi nggak bergerak. Dan kepalanya tuh ditutupin kantong gitu. Nah, dia bilang nih sama bapaknya di telepon. Bapaknya langsung panik dan bilang, tunggu, bapak bakal pulang 10 menit lagi. Pokoknya cewek itu disuruh nunggu dan dia harus ngeliatin orang yang di luar itu terus-terusan. Dan bapaknya nggak ngejelasin kenapa. Tiba-tiba saudaranya yang cowok masuk kamar nih, dan dia juga ngeliat sosok misterius itu. Cowok itu disuruh jagain orang yang di halaman, disuruh liatin terus. Dan cewek itu nutup pintu, jendela, pokoknya semuanya ditutup supaya orang yang di luar itu nggak bisa masuk. Nah, pas balik-balik dia nanya kan, masih ada nggak tuh orang yang di luar? Kata si cowok masih ada, tapi pas cewek ini lihat udah nggak ada dong. Padahal di mata cowok ini masih ada. Cewek ini nemu timbangan ajaib yang bisa nuker berat badan jadi uang. Jadi ada seorang wanita yang memiliki kelebihan berat badan. Dia jatuh cinta nih sama cowok ini. Tapi cowok ini bilang kalau dia jijik dan gak mau pacaran sama cewek yang gendut dan jelek. Cewek ini sakit hati. Dan tiba-tiba di perjalanan pulang, dia nemu timbangan ajaib. Ternyata timbangannya bisa nuker berat badan jadi uang. Jadi dia bisa nurunin berat badannya sekaligus dapat uang. Langsung aja dia curi mesinnya dan dibawa pulang. Di rumahnya, cewek ini pakai mesinnya terus. Berat badannya turun drastis. Dan dia juga dapat uang yang banyak. Sampai pas berat badannya udah ideal, dia keluar rumah, ke kantor, dan semua orang benar-benar terpesona sama perubahan dia. Tapi nggak ngaruh nih sama cowok yang dia taksir. Dia tetap gak tertarik. Katanya percuma, cewek ini udah kurus tapi gaya pakaiannya biasa-biasa aja, kelihatan kampungan. Cewek ini langsung buru-buru pulang dan dia siap-siap buat ngumpulin duit lebih banyak lagi. Guys, kan bisa lihat hal yang aneh dari foto ini gak sih? Jadi di belakang anak kecil yang berfoto ada sesuatu yang ditutupin sama kain. Kelihatannya serem ya, tapi sebenarnya yang ditutupin itu ibu mereka. Jadi dulu di tahun 1800-an, kalau mau ngambil foto tuh gak bisa langsung jepret terus jadi. Tapi kameranya tuh butuh waktu yang lumayan lama. Dan masalahnya anak kecil kan susah banget disuruh diem lama di depan kamera. Nah makanya nih, dulu kalau mau foto anaknya aja, ibunya harus bantu megangin atau mangku anaknya biar gak gerak-gerak pas difoto. Dan ibunya ditutupin kain kayak gini biar gak kelihatan. Atau ibunya juga bisa sembunyi di balik kursi kayak gini. Padahal bukan foto hantu sih, tapi gak tahu kenapa kelihatan serem ya. Cewek ini terkenal nih di sosmed. Soalnya wajahnya cantik banget. Tapi sebenarnya semua fotonya editan dan wajah aslinya biasa aja. Tiap hari banyak banget nih cowok-cowok yang nge-DM dia buat ngajak kenalan. Bahkan suatu hari cowok yang dia taksir juga ngechat dia. Cowok itu sampai ngajak ngedate. Awalnya cewek ini seneng banget, tapi dia sadar kalau wajahnya di sosmed kan palsu. Gak mungkin nih dia nunjukin wajah aslinya yang beda banget sama di foto. Tiba-tiba di handphonenya muncul aplikasi aneh.
Katanya ini tuh aplikasi ajaib yang bisa ngubah wajah asli cuma dengan ngedit-ngedit aja. Tapi kalau HP-nya nggak ada sinyal atau baterainya habis, wajah aslinya bakal balik kayak semula. Dan beneran berhasil. Cewek ini berangkat ngedate dengan percaya diri karena wajahnya jadi cantik. Dia ketemu nih sama cowok itu, dan cowok itu juga kelihatan ganteng banget. Mereka seneng nih berduaan di taman bermain. Sampai tiba-tiba cowoknya ngajakin masuk ke wahana ini, dan HP cewek itu jadi nggak ada sinyal. Ada satu cewek yang baru pindah rumah, tapi di rumah barunya itu masih ada nih barang-barang pemilik yang lama, kayak foto-foto ini. Jadi langsung dia ganti aja tuh pakai foto-fotonya. Terus pas lagi ngeberesin barang-barang, tiba-tiba lemarinya ngebuka sendiri. Di dalamnya ada satu boneka yang tangannya tuh diikat kayak pakai rambut gitu. Dia lepasin aja karena kelihatannya bonekanya cantik. Di malam hari pas tidur, cewek ini ngerasa lehernya kayak tercekik. Dia coba tidur lagi, kecekek lagi. Cewek ini langsung curiga nih sama bonekanya. Apa jangan-jangan boneka itu terkutuk? Jadi dia buang aja tuh, dilempar keluar jendela. Tapi tetep si cewek lagi-lagi ngerasa kecekek. Ternyata bukan karena boneka, tapi arwah si pemilik rumah nih yang gak suka rumahnya ditempatin orang baru. Kalian pernah kepikiran gak sih, reinkarnasi itu beneran ada atau enggak ya? Nah, ada kejadian yang aneh nih. Jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki yang punya tanda lahir di kepalanya. Pas dia berumur 3 tahun dan udah bisa ngomong, dia ngasih tahu hal yang aneh ke orang tuanya. Katanya di kehidupan sebelumnya, bocah ini tuh korban pembunuhan. Dia cerita kalau dia tuh dibunuh sama tetangganya. Kepalanya dihantam pakai kapak, dan lukanya tuh posisinya sama kayak tanda lahirnya. Nah, keluarganya akhirnya diskusi nih sama seorang dokter. Akhirnya diperiksa lebih lanjut. Anehnya, anak itu masih inget namanya dan desa tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya. Dan pas disamperin ke desa itu, ternyata emang bener 4 tahun lalu memang ada seorang pria yang menghilang. Si anak itu juga ketemu nih sama tetangga yang ngebunuh dia di kehidupan sebelumnya. Awalnya dia gak mau ngaku, tapi akhirnya ketemu nih tempat korban pembunuhan itu dikubur, dan ketemu juga senjatanya. Si pembunuh udah gak bisa ngelak lagi. Unik ya, ternyata bisa ya ada kejadian kayak gini. Cewek ini capek nih jomblo terus. Tiba-tiba dia ngeliat iklan jual pacar robot. Dia bisa pilih kriteria nih mau pacarnya kayak gimana. Dia pilih yang sensitif. Terus datang nih di dalam box. Baru datang pacar robot ini langsung bawain bunga. Romantis banget kan? Tapi cowok ini sensitif banget. Tangannya luka dikit langsung nangis. Terus pas makan malam, cewek ini kan nunjukin menunya ikan, dan cowoknya langsung shock. Ternyata dia sesensitif itu. Dia gak tega ngeliat ikan dijadiin lauk. Pokoknya kelakuannya aneh banget, sampai dinonaktifin tuh sama cewek ini. Terus dia coba lagi. Dia pesen kriterianya yang jantan, yang cowok banget. Tapi ini cowoknya malah kayak barbar gitu. Dia gak sanggup dan akhirnya dimatiin lagi. Masih penasaran, kali ini dia pesen yang pinter, tapi malah ngebosenin, ngomonginnya pelajaran mulu. Dia udah kapok lah pesen pacar robot. Terus suatu hari dia kedatangan tukang paket. Tukang paketnya jatuh dan ngejatuhin buku ini. Ternyata cewek itu suka buku yang sama. Udah susah-susah nyari, ternyata jodohnya datang sendiri. Jadi anak ini nemu buku misterius di rumah barunya, dan dia kaget nih ngeliat gambar ini. Terus ibunya di luar kamar manggilin anaknya, tapi anaknya nggak jawab-jawab. Akhirnya ibunya masuk, tapi anaknya malah nggak ada. Dicari ke bawah kolong nggak ada, dicari ke ruang lain nggak ada, di luar rumah juga nggak ada. Anaknya benar-benar ngilang. Sampai ibunya ngedenger ada suara di kamar anak tadi, dan dia nemuin buku gambar itu. Dan ini nih gambar yang bikin anak itu kaget. Di situ ada gambar dia dan ibunya lagi ngeliat rumah baru itu. Di halaman berikutnya ada gambar anak yang nangis. Itu anaknya yang hilang. Di gambar berikutnya anak itu dimakan monster. Dan gambar berikutnya gambar si ibu itu lagi lihat buku dan di belakangnya ada monster. Kalian bisa tebak kan apa yang terjadi sama ibunya? Dan semua kejadian yang terekam sama buku itu disobek sama si agen rumah supaya nggak ketahuan. Rumahnya dia pasarin lagi. Jadi dia udah tahu semuanya dan terus nyari korban untuk rumah itu. Ibu dan anak ini baru beli rumah baru, tapi ini rumahnya aneh banget. Jadi harga rumahnya tuh emang dijual murah. Kata si agen penjual rumahnya nih, pemilik rumah sebelumnya tuh ninggalin rumah ini gitu aja. Makanya barang-barang di dalam rumah itu juga masih full. Ya udah nih, mereka terima kunci dan masuk ke rumah itu. Anak cewek ini langsung lihat-lihat nih ke calon kamar barunya. Di dalamnya ada banyak boneka dan tiba-tiba dia nemu buku aneh ini.
Cover bukunya tuh gambar muka yang timbul. Ternyata itu tuh kayak buku gambar. Ada gambar satu keluarga, dan lanjutan halamannya banyak yang hilang, kayak disobek gitu. Terus anehnya, ada gambaran buku ini di dalam situ. Ada juga gambar dua cewek yang gak tahu siapa. Dan gak tahu kenapa, anak ini kelihatan kaget nih pas dia ngeliat gambar yang terakhir. Lima penampakan makhluk mitologi yang paling nyata. Yang pertama, Lagerplot Sormurin di Islandia. Pada tahun 2012 lalu, sebuah video yang diunggah di YouTube menunjukkan sebuah pergerakan misterius dengan cara yang aneh di bawah es danau Lagerplot. Banyak yang percaya kalau video ini adalah bukti dari makhluk kuno tersebut. Yang kedua, Putri Duyung di Israel. Pada tahun 2010, tim investigasi NBC menghabiskan waktu selama seminggu untuk syuting di sepanjang pantai Kiryat Yam. Kru mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan dan melihat Putri Duyung. Yang ketiga, naga di Cina. Pada tahun 2014, dua mahasiswa Universitas Jilin di Cina mengabadikan fenomena menggambarkan sosok yang terbang dengan tinggi kurang lebih 10 meter dengan warna agak kemerahan. Dari penglihatan mahasiswa tersebut, makhluk itu menyerupai seperti naga. Yang keempat, Taniwa di Selandia Baru. Penampakan Taniwa terlihat di Google Earth pada tahun 2014. Yang terakhir, Pixie Cornish. Dan ini kerangkanya. 5 lagu K-pop yang diduga pemuja setan. Yang pertama, Sorry Sorry Super Junior. Dalam video klip Super Junior berjudul Sorry Sorry menampilkan sebuah mata yang mengintip di balik lubang kunci. Kemudian adegan mata satu ini dihubung-hubungkan dengan All Seeing Eye yang merupakan simbol Illuminati. Yang kedua, I Am The Best to No One. Ada yang menyebutkan topi dengan 2 es krim yang digunakan Sandara Park dalam video klip ini menyiratkan tanduk Baphomet. Baphomet adalah sosok iblis yang dipuja oleh penganut Illuminati. Yang ketiga, Lucifer Shiny. Dari judul lagunya saja sudah menyiratkan adanya unsur Illuminati. Selain itu, dalam koreografinya, Shiny juga menyelipkan gerakan satu tangan menunjuk ke atas dan satu tangannya lagi menunjuk ke bawah. Gerakan itu persis seperti pose Baphomet. Yang keempat, Monster Big Bang. Dalam video klip Monster, G-Dragon memiliki tanduk merah layaknya seperti iblis. Yang terakhir, Mama EXO. Cowok ini nemuin Putri Duyung, terus dibawa pulang. Dan dia janji bakal mencintai si Duyung ini. Putri Duyungnya terharu sampai ngeluarin air mata. Ternyata air matanya berubah jadi mutiara. Begitu tahu, si cowok malah jadi jahat dan serakah. Dia sampai maksa Putri Duyung ini nangis terus. Matanya dikasih bawang, biar bisa nangis dan ngasilin mutiara yang banyak. Terus dia juga nunjukin Duyung ini ke orang-orang supaya dapat uang. Di situ si Duyung dilemparin makanan, dilemparin sampah, seolah-olah dia ini hewan di kebun binatang. Setelahnya Putri Duyung ini bilang dia ngerasa nggak enak badan karena kolamnya kotor. Cowok jahat ini nggak peduli, dia malah tetap sibuk nyari mutiara. Dan karena si Duyung lagi sakit, air matanya malah jadi batu guys, bukan mutiara lagi. Cowok ini nggak terima, dia marah besar dan nyakitin si Putri Duyung. Tapi tiba-tiba aja cowok jahat ini kena azab guys, muncul sisik ikan di kulitnya. Dia juga ngerasa sesak, gak bisa nafas. Dan ternyata ini tuh kutukan si Putri Duyung yang mau balas dendam sama cowok jahat ini. Salah satu keluarga di desa ini merasa terpukul karena anak balitanya tiba-tiba hilang. Mereka heran kenapa anak itu tiba-tiba raib padahal saat itu sedang dalam pengawasan. Terakhir kali pria ini melihat anaknya sedang bermain di halaman belakang rumahnya. Tapi setelah itu si anak tidak terlihat lagi. Tapi di sini warga yakin kalau anak itu masih hidup dan mereka mencurigai tumpukan jerami yang bergoyang-goyang. Pria baju biru ini pun coba melihat tumpukan itu, tiba-tiba ada yang menggigit. Di sini gelagat aneh itu mulai terlihat, ada bau busuk yang keluar dari dalam. Mereka pun melempari jerami itu dengan sendal dan terdengar suara anak kecil.
Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka pelan-pelan mengangkat tumpukan jerami dengan menggunakan kayu. Pria ini pun mulai melihat isi jerami itu dan tiba-tiba dia berteriak. Ternyata dia melihat, lanjut part 2. Hati-hati guys, di lift ada cowok mesum yang sengaja nih pengen nempel-nempel cewek. Bahkan dia pakai kamera handphonenya buat ngintipin Ro. Terus dia punya temen yang mesum juga. Temennya ini ngasih tahu dia sengaja pakai wig biar bisa nyamar masuk ke toilet cewek. Cowok ini jadi ikutan beli wig juga. Tapi ajaib nih, tiap dia pakai wignya, dia malah bisa berubah jadi cewek beneran. Kalau dilepas, dia balik jadi cowok lagi. Setelahnya dia bisa nih nyamar jadi tukang pijet cewek. Sengaja biar bisa megang-megang dan gak ketahuan kan. Abis itu si mesum ini ngikutin ide temennya yang suka masuk ke toilet cewek itu. Nah pas ketahuan dan dipanggilin satpam, dia udah pakai wig ajaibnya nih. Jadi cewek kan tuh. Terus dia bilang kalau cowok mesumnya udah kabur. Pas dia ditinggal, ternyata ada cowok yang pura-pura jadi cewek dong nih. Kebetulan itu tuh si temennya yang mesum juga. Dia mau ngasih tahu kan kalau dia itu si cowok. Wignya nggak mau lepas. Cowok itu akhirnya jadi korban temennya yang mesum deh. Rasain tuh. 5 tempat yang sering digunakan untuk bunuh diri. Yang pertama, Gunung Mihara di Jepang. Gunung Mihara jadi tujuan untuk para orang yang ingin melakukan bunuh diri. Orang-orang tersebut bunuh diri dengan cara melemparkan dirinya ke kawah gunung. Yang kedua, Jembatan Bosporus di Turki. Banyak orang di Turki yang ingin menghabisi nyawanya sendiri dengan cara melompat dari jembatan Bosporus. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah melarang orang-orang datang ke jembatan itu dengan jalan kaki. Yang ketiga, air terjun Niagara di Amerika. Air terjun Niagara terkenal dengan kasus-kasus bunuh dirinya. Setidaknya dari tahun 1856 sampai tahun 1995, ada 2.780 kasus bunuh diri yang tercatat. Yang keempat, The Gap, Australia, yang diperkirakan ada 50 orang setiap tahunnya bunuh diri di sana. Yang terakhir, stasiun bawah tanah London di Inggris dengan 100 kasus bunuh dirinya. Wanita ini mengalami kesialan hanya karena keteledorannya. Jadi pada saat itu HP-nya nggak sengaja jatuh ke dalam tong sampah, dan pas dia coba untuk mencari HP-nya itu ternyata dia tertusuk sama satu suntikan. Ternyata suntikan itu adalah tripofaksin yang bisa membuat kali itu menjadi tripofobia. Dia langsung cari lagi HP-nya dia untuk mencari tahu apa sih itu tripofaksin. Dan akhirnya dia menemukan satu video yang bisa menjelaskan tentang virus itu dan bagaimana caranya menanggulangi kalau kalian terkena virus tersebut. Video tersebut menyarankan wanita ini untuk mencuci tangan, tapi dia udah bisa lihat lubang-lubang kecil ini yang artinya virusnya udah menyebar. Dia berusaha untuk cuci tangannya lagi tapi malah makin parah tuh, lubang-lubangnya makin banyak, dan dia akhirnya coba untuk pakai pemutih. Pas dia bersihin ternyata hilang nih guys, tapi ternyata lubang-lubang kecilnya itu pindah ke pergelangan tangannya. Dia mulai panik banget, tapi pintu WC itu gak bisa kebuka nih guys. Dia juga merasakan aneh di matanya dan ternyata dia bisa lihat lubang-lubang di matanya dia. Kira-kira gimana ya cara dia bisa selamat dari situ? Kalau kalian nemu kaca ini, jangan ngaca lama-lama kayak cewek ini. Serem banget guys. Kaca ini letaknya ada di salah satu rumah paling angker di Amerika, yaitu Myrtle's Plantation. Kabarnya dulu rumah ini dimiliki oleh Sarah dan Clark Woodruff, dan mereka memiliki salah satu budak yang namanya Chloe. Karena kesal diperlakukan semena-mena, akhirnya si Chloe ini membuat kue yang akhirnya dimasukkan oleh tanaman oliander yang sangat beracun. Dan kue itu dimakan oleh 2 anak dan Sarah juga. Dan kabarnya arwah 2 anaknya dan Sarah itu terperangkap di dalam cermin ini. Kabarnya kalau kalian terlalu memperhatikan cermin ini dan lama, itu akan muncul wajah Sarah dan kedua anaknya serta sidik jari mereka. Dan banyak juga foto-foto penampakan dari orang-orang yang datang ke rumah ini. Dan iya, penampakannya itu adalah sosok wanita atau enggak anak kecil kayak gini. Niat awalnya mereka mau surprisein temannya nih, tapi malah mereka yang dikejutkan sama temannya yang udah ada di posisi di atas meja dan dikerumuni sama orang-orang berjubah putih kayak mau ritual gitu. Dan tiba-tiba temannya itu kejang-kejang dan lampu pun mati nih guys. Seketika itu juga temennya itu bangun, tapi ada yang aneh nih guys, karena matanya itu tiba-tiba jadi hitam semua dan dia tuh juga nyerang orang nih. Karena teman-temannya pada takut, mereka tuh langsung kabur ke kamar dan mereka itu baru tahu di situ kalau temennya itu ternyata hamil. Mereka juga nemuin satu buku yang aneh banget nih dan mereka tuh sembunyi di kamar mandi untuk baca buku tersebut. Dan ternyata buku ini tuh kayak buku harian yang ditulis sama temannya. Dan setelah mereka baca, mereka baru tahu kalau ternyata temennya itu menyembah iblis bernama Mammon. Dan temennya itu lagi menunggu kedatangannya dengan mengimbalkan bayi yang ada di perutnya untuk menghasilkan kekayaan.
Semua orang udah panik dan ketakutan, kira-kira mereka bisa selamat nggak ya dari situ? Bus 375 atau biasa disebut bus tengah malam. Kisah ini bermula pada tanggal 14 November tahun 1995 di Beijing. Di dalam bus ada seorang supir dan seorang kondektur wanita. Bus pun berhenti. Pintu pun terbuka dan masuklah seorang wanita tua ini dan seorang pemuda. Dan dalam perjalanan tiba-tiba, supir melihat ada 3 orang yang melambai kepadanya. Dan mereka berpakaian seperti di film Cina kuno nih. Dan dalam perjalanan semuanya terdiam. Ada yang aneh di bis itu. Di pertengahan jalan tiba-tiba si nenek ini nabok pria itu. Menuduh si pemuda ini pecopet. Lalu si supir ini menurunkan dia berdua nih. Setelah mereka turun, si nenek ini memberitahu bahwa penumpang sebelumnya yang 3 tadi tuh bukanlah manusia. Karena mereka tidak memiliki kaki.